Kata behavior berasal dari bahasa Inggris yang berarti perilaku atau tingkah laku. Secara umum, behavior merujuk pada cara individu atau organisme bertindak, merespon, atau berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Perilaku dapat meliputi tindakan fisik, emosi, dan interaksi kognitif seseorang terhadap stimulus eksternal atau internal. Behaviorisme muncul pada awal abad ke-20 sebagai respon terhadap pendekatan introspektif yang dominan saat itu. Aliran ini menekankan pentingnya perilaku yang dapat diobservasi dan diukur, serta peran lingkungan dalam membentuk perilaku individu. Definisi teori behaviorisme. Yang pertama, John B. Watson. Watson adalah tokoh utama dalam mengembangkan teori behaviorisme. Ia berpendapat bahwa perilaku manusia dan hewan dapat dipelajari dan dipahami tanpa memperhitungkan faktor internal seperti pikiran atau perasaan. Watson berfokus pada pengamatan perilaku yang dapat diukur dan diprediksi. Yang kedua, B.F. Skinner. Skinner mengembangkan teori operant yang menyatakan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh konsekuensi yang mengikuti tindakan tersebut. Penguatan dan hukuman adalah cara untuk mengontrol dan mengubah perilaku. Yang ketiga, Ivan Pavlov. Ivan Pavlov terkenal dengan eksperimennya mengenai refleks teknologi, yaitu pembelajaran asosiasi antara stimulus netral dan stimulus yang memicu respon alami sebagai kondisi klasik di mana hewan dapat belajar mengasosiasikan dua ruangan yang terjadi bersamaan. Yang ketiga, yaitu Tordike. Tordike menemukan bahwa efek yang menyatakan bahwa perilaku yang diikuti oleh hasil yang memuaskan cenderung diulang, dan perilaku yang diikuti oleh hasil yang tidak menyenangkan cenderung tidak diulang. Ia juga mengembangkan prinsip trial and error dalam pembelajaran. Yang berikut ada Charcot. Hull mengembangkan teori pembelajaran yang lebih matematis yang berfokus pada hubungan antara dorongan dan penguatan. Ia mengemukakan bahwa perilaku adalah hasil dari dorongan internal yang mendorong individu untuk mencapai tujuan tertentu melalui proses penguatan. Yang berikut adalah Edward D. Tolman. Tolman memperkenalkan konsep pembelajaran kognitif dalam behaviorisme. Ia berpendapat bahwa meskipun perilaku dipengaruhi oleh penguatan, individu juga dapat memproses informasi secara internal dan mengembangkan peta mental untuk membimbing tindakan mereka. Yang berikut adalah Albert Bandura. Bandura mengembangkan teori pembelajaran sosial yang menekankan pentingnya observasi dan imitasi, yang memperkenalkan konsep modeling di mana individu belajar melalui pengamatan terhadap orang lain dan mengadopsi perilaku yang dilihatnya, terutama jika orang tersebut mendapat penguatan. Penerapan teori behaviorisme. Teori behaviorisme berfokus pada perilaku yang dapat diamati dan diukur, serta pengaruh lingkungan terhadap perilaku tersebut. Penerapannya melibatkan penguatan dan hukuman untuk membentuk atau mengubah perilaku. Misalnya, dalam pendidikan, guru dapat memberikan pujian atau hadiah sebagai penguatan untuk mendorong perilaku positif siswa, atau memberi konsekuensi negatif untuk menghentikan perilaku yang tidak diinginkan. Selain itu, terapi perilaku juga dapat menggunakan prinsip ini untuk membantu individu mengatasi masalah seperti fobia atau kecanduan melalui teknik seperti pengkondisian klasik dan opera. Saya akan menjelaskan tentang teori belajar kognitif, di mana teori kognitif ini adalah pendekatan dalam psikologi yang menekankan proses mental internal seperti persepsi, memori, dan pemecahan masalah. Ada beberapa aspek dalam teori kognitif. Yang pertama, fokus utama. Yang kedua, pandangan tentang proses belajar. Yang ketiga, peran lingkungan dan individu. Yang keempat, pendekatan terhadap pembelajaran. Yang kelima, implikasi dalam pendidikan. Fokus utama dalam teori kognitif ini adalah proses mental internal seperti persepsi, memori, dan pemecahan masalah.
Pandangan proses belajar dalam teori kognitif adalah belajar melibatkan proses internal yang kompleks, termasuk proses informasi, penyimpanan, dan pengambilan kembali pengetahuan. Kemudian peran lingkungan dan individu adalah mengakui peran aktif individu dalam proses informasi dan membangun pemahaman dengan mempertimbangkan faktor internal seperti motivasi dan pengalaman sebelumnya. Kemudian pendekatan terhadap pembelajaran, yaitu dengan cara mendorong strategi seperti pemecahan masalah, pemikiran kritis, dan pemahaman konsep untuk memfasilitasi pembelajaran yang lebih dalam. Kemudian implikasi dalam pendidikan, yaitu guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir dan memahami materi secara mendalam.